Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Hai kalian, apa kabar semua? Pastinya happy, pastinya bersukacita, pastinya sehat dan semuanya yang baik. Amin. 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 Nah, udah siap semuanya mulai beribadah hari Harus ini? siap dong. Yes. Kita mau menyanyi buat Tuhan, mau memuji buat Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke. Kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kak Naomi berdoa, oke? Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, sepanjang minggu ini sudah menolong kami dan menyertai kami. Sekarang kami siap beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita buat kami, supaya kami bisa mengikuti seluruh ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita sekarang mau penyembahan dulu. Semua adik-adik di rumah boleh duduk manis. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian penyembahan kita buat nama Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku datang padamu.
kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan persiapkan kami, hati anak-anak-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang masih semangat, mari katakan amin. Masih semangat adik-adik? Masih semangat dong, harus semangat ya. Yes, yuk kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita lebih dahsyat lagi. Ya, mari kita memuji Tuhan ya Kak Nomi. Suaranya yang lebih kencang lagi ya Kak Stefan. Oke, siap. Yes, semuanya bangkit berdiri, nggak ada yang Ayo duduk, kita bangkit nggak ada berdiri. yang tidur-tiduran, nggak ada yang rebah-rebahan, karena kita mau semangat memuji Tuhan. Oke, yuk kita mau nyanyikan pujian kita. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Ya ya ya. Ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku sekali semakin. lagi ya, nyanyikan happy ya ya ya. Happy Ya ya ya. ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku Cuy semakin. cuy pam pam pam. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 kita ya, kita ya. yang dibenarkannya Karena iman kita hidup karena kasihnya, kasih Allah kepada kita. Cuy cuy. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya. Kita yang dibenarkannya, kita yang Dibenarkannya karena iman kita hidup karena kasihnya, kasih Allah kepada kita. aku Aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, hai musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dengan iman. sekali lagi. Aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, Sekali lagi nyanyikan lebih dahsyat. Aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Hei, beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat adik-adik? Masih dong, Tentunya harus masih semangat, tapi sekarang kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan bosan ya adik-adik, karena ceritanya nggak kalah seru sama puji-pujiannya. Betul ya Kak Steven? Betul sekali Kak Nomi. Yes. Nah, yang adik-adik masih penasaran mau dengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, duduk manis. Dan sekarang kita mau berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Naomi berdoa.
Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di surga, kami sudah sudah menaikkan puji-pujian kami puji-pujian kami yang terbaik yang terbaik dari kami dari kaum untuk Tuhan. untuk Tuhan. Pada hari ini Pada hari ini kami siap kami siap mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong hati kami, kami supaya kami supaya bisa kami menerima bisa menerima firman Tuhan, firman Tuhan, dengar-dengaran dengar-dengaran firman Tuhan, firman Tuhan, dan melakukan melakukan firman Tuhan firman Tuhan dalam hidup kami. hidup kami. Tuhan berkati juga Tuhan berkati juga kakak kami kakak kami yang akan membagikan yang akan membagikan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Firman-Mu datang daripada Tuhan daripada Tuhan yang akan memberkati kami. memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan serahkan firman ini firman ini ke dalam tangan ke Tuhan. dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah adik-adik. Bye-bye adik-adik. Harus dengarkan firman Tuhan ya. Yes. Dengar yang baik. Bye-bye. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru,
yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Asik. Yang tadi udah semangat memuji dan menyembah Tuhan siapa? Angkat tangannya. Bagus. Oke, kemarin kita udah sering banget dengar cerita tentang orang-orang yang hebat. Ada siapa tuh? Gideon ya kemarin ya. Terus banyak. Nah hari ini Koko juga mau cerita tentang orang yang hebat. Gak kalah hebatnya sama Gideon. Kalau Gideon kan berani, terus dia nurut, terus dia denger-dengeran sama Tuhan. Kali ini yang mau Koko ceritain itu orang yang bener-bener kuat. Yang ototnya gede lah pokoknya. Namanya Simson. Iya, yang suka denger Simson itu betul. Ini cerita tentang dia. Jadi dulu banget
ada seorang malaikat yang datang ke seorang perempuan. Jadi kelahirannya Simson ini sudah dinubuatkan, udah ada cerita-cerita sebelumnya. Asik. Nah, malaikat ini ngomong ke wanita ini, nanti anak kamu yang kamu lahirkan itu akan mimpin Israel. Dia bakal jadi anak yang memuliakan Tuhan, terus membebaskan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Karena seperti yang kita tahu dulu, bangsa Israel tuh punya banyak bangsa-bangsa yang melawan mereka. Salah satunya Filistin. Orang-orang Filistin ini orang-orang yang jahat, yang kalau ketemu Israel tuh berantem mulu kerjanya. Nah, lahirlah anak ini yang tadi namanya Simson. Simson lahir, tapi ada satu hal yang malaikat ini bilang ke mamanya Simson. Anak kamu nih pasti kuat nanti kalau udah lahir, tapi nggak boleh ada pisau cukur yang menyentuh rambut atau janggutnya. Jadi rambutnya Simson tuh nggak boleh dipotong, harus gondrong, harus panjang rambutnya. Terus dia punya janggut, itu nggak boleh dipotong juga. Seiring berjalannya waktu, Simson pun semakin besar, dia beranjak dewasa. Misalnya dari bayi terus gede. Simson jadi seorang lelaki yang kuat, yang membela bangsanya, bangsa Israel. Dia lawan orang Filistin, dia bantuin orang-orang Israel, dia melayani semuanya. Dia memuliakan Tuhan lewat kekuatannya. Nah, di satu waktu, orang Filistin, musuhnya orang Israel ini, mereka makin kesini, terus mereka dengar Simson, terus kayak, gimana caranya kita mengalahkan si Simson? Karena, seperti yang tadi malaikatnya bilang, kalau Simson gak dicukur rambutnya atau janggutnya, jadi dia gondrong, ya kan? Dia akan selalu kuat, Tuhan akan selalu ngelindungin dia. Jadi dia, wah kuat banget dah pokoknya. Nah, di suatu waktu, si Simson ini ketemu sama suatu perempuan. Asik. Nah, perempuan ini ternyata adalah orang Filistin. Namanya Delila. Ya, si Simson suka nih sama Delila, kayak wow, gitu kan. Dia mulai lupa sama apa yang Tuhan perintahkan hidup dia, yaitu untuk melayani Tuhan dengan kekuatannya. Simson nggak boleh tuh bagi-bagi rahasia yang aku tuh nggak boleh dicukur, tahu, dia nggak boleh ngomong sembarangan. Tapi karena memang Delila adalah seorang Filistin, terus bangsa-bangsanya dia nih, bangsa Filistin itu terus ngejar-ngejar Delila, ayolah bantuin kita supaya kita bisa tahu kelemahannya Simson. Nah, Delila pun akhirnya membujuk Simson. Son, kasih tahu dong, rahasia kamu apa sih bisa kuat begini? Simson awalnya nggak mau tuh kasih tahu Delila, dia cuma ngomong, kalau aku bobo, kamu ikat deh tangan aku pakai tali panah yang masih baru. Simson pun berbohong, dia nggak mungkin ngasih tahu yang sebenar-benarnya ke Delila kan. Nah, Delila pun iseng, diikat lah si Simson sama Delila. Ternyata tali busur yang baru itu kan kuat ya, bisa diputusin juga sama Simson. Delilanya ngambek. Kamu mau bohong Simson, katanya diikat tali busur kamu bisa jadi lemah. Ayo dong kasih tahu dong, apa sih kelemahan kamu? Terus si Simson bilang, ya udah deh, kamu ikat aku pakai tali yang masih baru deh, aku pasti jadi lemah. Mulai melemah Simsonnya. Semakin dibujuk Simson semakin mau memberitahu apa kelemahannya dia. Sampai pada titik si Delila ini sepertinya masih terus membujuk Simson. Delila terakhir nanya, ayo dong, kasih tahu dong terakhir please. Delila terus membujuk Simson. Akhirnya Simson pun memberitahu rahasianya. Ya udah deh, kalau rambutku atau janggutku dicukur, maka berkat Tuhan tidak ada lagi padaku. Alias dia jadi manusia biasa, manusia yang gampang luka, manusia yang lemah deh pokoknya. Dan pada hari itu juga, pada saat Simson sedang tidur, Delila diam-diam motong janggut dan rambutnya Simson. Seketika, hilanglah semua kekuatan Simson. Dari situlah orang Filistin bisa nangkap Simson. Ditangkap, terus matanya dibutain, jadi gelap ya, gak bisa ngeliat apa-apa. Terus dipenjara, karena menurut orang Filistin, Simson udah gak ada nih, kita bisa gempur bangsa Israel, kita bisa nyerang bangsa Israel. Datanglah pada hari di mana Simson dibawa ke satu ruangan yang banyak banget orang Filistinnya untuk dijadiin badut. Karena
Orang Filistin mungkin mikir kayak, yes, kita dapat nih jagoan orang Israel nih. Terus dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, ayo kita cemooh aja, kita ledek aja. Simson tuh berpikir kayak, dia berpikir kalau dia sudah berdosa. Dia berpikir kalau, aku udah lupa nih tujuanku melayani Tuhan apa. Aku nggak kuat di dalam Tuhan. Harusnya aku kuat, aku nggak ngomong ini dan itu. Simson pun minta ampun, dia minta maaf ke Tuhan. Tapi sering berjalan waktu, Tuhan pun memaafkan dia. Akhirnya rambut Simson pun tumbuh. Nah, kan Simson buta ya. Jadi waktu itu ada tuh satu anak-anak yang nganterin Simson untuk dibawa. Karena kan dia nggak mungkin bisa ngelihat kan. Simson minta tolong ke anak itu. Nak, antar aku dong ke pilar. Karena di ruangan gede itu tuh ada pilar-pilar, ada tiang-tiang besar yang menahan ruangan itu. Pada saat si Simson sampai di pilar itu, dengan segala kekuatan terakhirnya, dia merobohkan pilar itu, jadi ruangan itu ambruk, hancur, beserta dengan Simson dan orang-orang Filistin lainnya. Dia melayani Tuhan dengan kekuatan terakhirnya dia. Sayang sih sebenarnya ya, dia harus tewas sama orang Filistin, tapi dari sini kita belajar satu. Jangan jadi lemah. Lemah dalam artian, ya kalau kita dulu melayani Tuhan, sekarang pun harus melayani Tuhan. Kan hendaklah kita selalu kuat di dalam Tuhan. Jadi adik-adik ingat, jangan kendor. Yang tadinya rajin ibadah, semakin rajin. Yang tadinya semangat puji-pujian nyanyinya, ya makin semangat lagi. Ajak yang belum semangat. Oke? Oke, sampai situ aja dulu cerita yang bisa Koko bagiin. Kalian semua sehat-sehat, pinter-pinter. Dadah! Halo adik-adik. Halo, hai. Nah, kita sekarang masuk ke challenge. Yeay. Challenge kita apa nih Kak Angel minggu ini? Nah, challenge kita adalah kita harus menghafal ayat hafalan. Hore. Di mana kok, Am? Di Efesus 6 ayat 10. Apa Isinya tuh? yaitu 1, 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yeay. Ayo Gampang sekali lagi, kan? Am. Yuk sekali lagi kita ulang yuk. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, Yeay. gampang banget kan adik-adik? Gampang dong. Jadi nanti challenge-nya adik-adik dokumentasiin, bisa kirim ke Cimeri, Kak Omi, dan Ko Bastian. Oke, jangan lupa kirimin dokumentasi pas ibadah juga ya. Jangan lupa. Dadah. 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 Halo adik-adik, yuk sebelum kita pulang kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang ajar kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Sebentar, kami juga mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang tolong sertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.